Yo, what is up guys? I hope you guys are having a great day and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini gua bakal ngelanjutin video top down analysis di USD JPY, oke? Dan di USD JPY ini udah lama. Weekly protected low ini juga udah lama karena dia juga udah ngebreak weekly structural liquidity. Secara otomatis ini juga udah invalid semua ya. Jadi kita bakal top down analysis mulai weekly time frame lagi, dan untuk 4 hour time frame-nya enggak. Ini coba, ini ngapain sih? Gue nggak lihat UJ cuy akhir-akhir ini. Oke, di sini dikit doang efeknya, di sini nggak ngefek sama sekali. Oke, setelah itu dia ngebreak structure ke atas ini. Setelah itu kita hapus aja deh, nggak guna juga. Structure ke atas ini belum invalid, which means Anda di leg ini, demand zone, lanjut ke atas. Setelah itu punya protected low ini, overall leg ini, demand zone, oke. Setelah itu langsung layang anjing, gila. Ngapain nih? Ya udahlah, gitu pokoknya. Kenapa kalian gue ajak lihat-lihat dulu ya? Mohon maaf ya. Ya udah, kita mulai top down analisisnya. Mulai weekly time frame. Ntar gue kasih waktu mulai analisa weekly time frame-nya di menit keberapa. Malas ngulangin anjing. Oke. Jadi untuk weekly time frame, leg terakhir yang bertanggung jawab atas break of structure-nya harga ke atas ini ya adalah leg mana? Adalah leg ini. Oke. Karena ini nggak gue anggap sebagai leg, which means sekarang untuk weekly protected low kita ada di sini. Tandain dulu weekly protected low, bukan protected, cuman untuk liquidity-nya di sini nggak useless karena as always high-nya ada di situ, close-nya di situ. Ntar kalau dia gini retrace sedikit habis itu lanjut ke atas, sama aja kita bakal mindah-mindah liquidity terus ya. Jadi untuk weekly protected low ada di situ, dan sekarang kita cari demand zone yang range-nya yang ada di dalam range leg ini. Oke, jadi di high ini sama low ini bisa cari demand zone. Kita bisa pakai ini sebagai point of interest atau area of interest, atau sama aja lah itu. Ini demand zone kita, which means kalau harga retrace ke sini kita bisa nge-expect konfirmasi di lower time frame, entry, boom, oke. Dan ekspektasi di weekly time frame gitu aja. Kita turun ke daily time frame juga sampah ya. Juga sampah anjing. Ya habisnya langsung naik begini ya. Daily time frame leg terakhir ini, oke, which means sama aja, cuman kita tambahin aja di sini daily protected low. Setelah itu ini nggak bisa kita refine, bisa sih di refine ke sini, cuman no, karena ini juga overall demand zone di weekly time frame. Dan in fact si weekly time frame structure juga leg-nya ada di sini.
dan ini ada di dalam leg itu, dan daily protected low-nya pun juga ada di dekat weekly protected low. Daily protected low dekat weekly protected low ditambah ada di dalam range-nya weekly time frame. Oke. Jadi nggak ada gunanya untuk kita cari demand zone lagi untuk si daily time frame-nya, karena toh ini bisa jadi satu sama weekly time frame gitu. Sorry ini gue ngomongnya agak nge-lag cuy, soalnya kurangan air putih banget anjing. Oke. Jadi daily time frame udah, weekly time frame udah, kita turun ke 4 hour time frame, dan di 4 hour time frame nggak ada apa-apa. Bagus sekali. Apakah ini gue anggap sebagai lag? No. Kayaknya sih enggak. Yap, no. Oh, actually, ya bisa. Bukan ini tapi ya, bukan ini. Tapi ini cuy. Ini kita bisa pakai sebagai lag. Setelah itu kita tandain dulu bahwa ini adalah 4 hour time frame, protected low, dan kita punya liquidity, 4 hour structural liquidity di atas itu, dimana kita bisa nge-expect buy di demand zone ini yang masih valid. Ini valid demand zone, udah kesentuh, udah bereaksi, which means mungkin sekarang harga udah OTW nembus ini, atau mungkin kalau dia balik lagi begini, kita bisa cari demand zone baru yang ada di bawah sini. Kita cari coba di 1 hour time frame. Oke, ada nih. Karena ini udah apa ya? Udah invalid, udah kemitigasi. Pada saat gua buat YouTube ini, video ini, kita pindah 4 hour demand zone kita jadi di bawah sini, kita refine. Oke. Setelah di refine ya ekspektasi sama kalau harga nembus ke atas begini, sorry, bentar. Misalkan harga kan begini ya, high, low, terus ini nembus ke atas, berarti kita punya 4 hour protected low yang baru di bawah sini, dan kita bisa mencari demand zone baru yang ada di sini sebagai point of interest. Dan ketika harga nge-retrace, kita bisa nge-mark ini atau nandain atas ini, high ini, sebagai 4 hour structural liquidity yang baru. Setelah itu ketika harga masuk di dalam point of interest kita atau 4 hour time frame demand zone yang baru, kita bisa nge-expect di lower time frame struktur shift atau invalidasi structure ke atas, kita punya point of interest lagi, kita bisa nge-buy. Oke. Ekspektasinya untuk 4 hour time frame gitu. Setelah itu di 1 hour time frame pun nggak ada lag cuy, gila. Ini udah jelas ini bukan lag. Apa ini, sampis. Ini lag sih. Ini lag sih. Ini. Cuman ya. Oh. Oh ya. Sama aja cuy. Line up sama 4 hour time frame lag juga. Gak ada gunanya kita tandain. Di sini. Nih. 1 hour time frame protected low. Habis itu demand zone-nya juga yang tadi di 4 hour time frame udah dimitigasi. Jadi ya no point of marking out that 1 hour time frame protected low. Oke, jadi 1 hour time frame gak ada apa-apa. Kita turun ke 30 menit. Di 30 menit time frame pun oke. Ini structure bullish. Setelah itu ini protected low pada saat itu ditembus ke bawah, which means now sekarang high ini tuh protected high dari 30 menit time frame, dan low ini tuh
structural liquidity dari 30 menit time frame. Oke. Dan sekarang di sini kita bisa mencari supply zone. Oke. Nih, supply zone. Dimana kita bisa nge-expect short position ketika harga retrace ke sini, dan kita bisa mencari konfirmasi di lower time frame ketika harga udah nyentuh si supply zone. Berarti kita cari shift structure ke bawah. Setelah itu kita punya point of interest, entry, let's go. Oke. Ekspektasinya gitu untuk 30 menit time frame. Tapi karena si 4 hour demand zone yang awal kita tandain tadi di sini udah dimitigasi ya, dan didukung oleh si 4 hour time frame structure juga di sini ya, mungkin 30 menit time frame ini nggak bakal ngehold, atau kalau dia ngehold pun berarti si institusi ini punya alasan. Satu, dia mau memitigasi demand zone yang baru yang kita refine di sini ya, atau memang dia pengen nge-shift bearish di 30 menit time frame, di 4 hour time frame. Jadi mungkin dia memitigasi gitu, lanjut ke bawah untuk apa? Untuk memitigasi demand zone di daily dan weekly time frame tadi. Cuman ini masih jauh banget ya. Jadi mungkin maybe. Tapi bisa terjadi loh. Karena ini si UJ ini udah off track banget menurut gue. Jadi kalau ini bisa dianggap sebagai liquidity, diambil, kita cari konfirmasi di lower time frame juga. Shift structure ke bawah. Punya supply zone baru, entry, short. Di sini kalau ada di demand zone ini ya, kalau ada konfirmasi lagi kalian bisa hedging. Oke. Kalau nggak pun ya udah, kalian udah ada posisi short berdasarkan 30 menit time frame. Short, nge-short, udah partial, udah break even. Oke, mantap. Ya nggak segampang itu lah anjing, gue udah kaya kalau segampang itu, cok. Nggak bercanda. Ya emang bener sih, tapi nggak segampang itu. Cuman ya analisa sesuai, melakukan apa yang sesuai analisa kita aja deh. Gitu maksud gue. Kenapa gue udah jam segini ngelantur? Habis itu kurang minum air putih, makanya bacot mulu gue. Oke. So yeah, I think that's it sih untuk UJ. Udah gue breakdown satu-satu prediksi-prediksinya, bukan prediksi, apa, ekspektasinya, dan apa yang bisa dilakukan di lower time frame juga di setiap demand zone. So yeah, I think that's it untuk UJ. Thank you very much for watching, and I will see you guys in the next video. Peace.